Shalom, shalom. Katakan kepada kanan kiri Anda, siap terima kejutan hari ini? Loh, ngomong sama kanan kiri Anda, siap terima kejutan ya dari Tuhan. Saya kayak tadi malam saya juga terkejut, gara-gara Pak Matius nih, saya terkejut. Pagi ini tema kita adalah upah dari kesetiaan. Katakan upah dari kesetiaan. Mungkin pikiran kita, abot kesetiaan. Siapa yang percaya di sini setia itu susah? Siapa yang percaya setia itu susah? Ini tidak ada hukuman loh ya, tidak ada hukuman. Jujur aja, setia itu susah. Siapa yang percaya? Susah. Yang di rumah bisa angkat tangan. Siapa yang percaya setia itu anugerah? Wah, itu langsung angkat semua. Yang main aman mesti tunggu sih ini. Yang kedua apa? Upah dari kesetiaan, Mazmur 91 ayat 16. Tapi sebelum itu kita mau baca perkataan iman kita dulu ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Hari ini Satria ada tugas ke Demak. Biasanya yang menyiapkan Satria. Ini Satria harus ke Demak. Mari kita baca sama-sama. 1, 3. Firman Allah adalah Allah sendiri. Saya bertekad menciptakan hidup saya dengan memperkatakan firman. Menggali firman Tuhan setiap hari. Hari ini saya akan belajar firman Tuhan. Saya berjanji pikiran saya dikendalikan oleh Roh Kudus. Hati saya sebagai tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Saya akan menerima yang kekal, yang hidup, yaitu firman Tuhan. Saya akan berubah menjadi sama dengan firman yang saya dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu beri kemuliaan kalau bangun tidur. Kita sudah bangun semua, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mazmur 91 ayat 16. Mazmur 91 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi saya bacakan ya. Dengan panjang umur akan apa? Kukenyangkan dia. Banyak orang berkata, "Ngopo panjang umur nek cuman sakit, nek cuman menderita gitu." Tapi firman Tuhan dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi seluruh aspek kehidupan Anda itu kenyang kalau di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kenyang. Katakan kenyang. Seluruh aspek kenyang. Lalu, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Siapa butuh keselamatan yang dari Tuhan? Siapa yang hari ini butuh keselamatan dari Tuhan? Dalam hal kesehatan, keuangan, hubungan Anda, segala macam. Tuhan kita itu Tuhan yang suka menyelamatkan. Amin. Katakan kepada diri sendiri, Tuhanku suka menyelamatkan. Tuhan kita itu Tuhan yang suka menyelamatkan. Nah, tapi kalau kita lihat judulnya tadi ya, lihat tema kita adalah upah dari kesetiaan. Kita balik lagi, sebagian besar orang masih berkata kesetiaan itu susah. Karena memang kenyataannya mungkin seperti itu. Upah dari kesetiaan. Tapi kalau kita lihat pilihan kedua tadi, kesetiaan adalah anugerah. Nah, kita mau belajar Mazmur 91 ini adalah pasal setelah Mazmur 90. Mazmur 90 itu isinya keluhan Musa.
umurku 70 tahun saja, dan jika tambah sampai 80 tahun isinya hanya kesengsaraan dan penderitaan. Itu keluh kesahnya Musa. Seringkali itu dijadikan ayat buat orang-orang Kristen. Oh, umur tuh ya sampai 70 wae. Engko nek lebih dari 70 isinya kesengsaraan dan penderitaan. Imannya salah. Padahal itu keluh kesahnya Musa. Musa sendiri umurnya enggak cuma 80, 120. Dan Musa enggak sengsara, Musa enggak menderita. Itu keluh kesahnya Musa aja mungkin waktu mau sampai ke umur itu. Kita ngerti Musa 70 tahun di mana? Masih di Midian. Belum dipanggil Tuhan untuk membebaskan rakyat Israel di Mesir. Baru 80 tahun Musa diperintah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel di Mesir. Memang umurnya Musa waktu 70 sampai 80 dia cuma menggembalakan domba, pulang sama keluarga setiap hari, cuma seperti itu, membosankan mungkin bagi Musa. Dan Musa mengeluh. Nah, tapi di Mazmur 91 ini diakhiri dengan ayat 16 yang berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah upah dari kesetiaan. Kita mau lihat dulu, kok bisa sampai Mazmur 91 ayat 16. Ini kan hasil. Nah, sebelum hasil ini terjadi ada apa? Kita buka dulu mulai Mazmur 91 ayat 1, kita baca sama-sama. Sampai nanti ke ayat yang 16 supaya kita ngerti step-stepnya, langkah-langkahnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi yang pertama adalah duduk dalam lindungan, satu dulu, lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Untuk sampai ke ayat 16 yang pertama kita perlu berada di lindungan yang maha tinggi dan naungan yang maha kuasa. Maksudnya gimana itu? Ayat 2. Dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang apa? Ku percayai. Caranya berlindung pada naungan Tuhan adalah percaya. Kayak tadi kita dibukakan, loh, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuberi keselamatan. Tuhan suka memberi keselamatan. Nah, tergantung kita percaya atau enggak. Waktu kita ada persoalan, waktu kita ada beban hidup, waktu kita ada kesulitan, kita masih percaya enggak dan berkata, Tuhan keselamatanku. Atau kita cari-cari cara sendiri sehingga mbundeti kita jadi hidup menderita. Kuncinya di ayat 2 ini, kunci pertama, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Daud itu bukan orang yang hidupnya gampang-gampang saja. Sebelum dia jadi raja, dia jadi anak buahnya Raja Saul, itu susah. Katakan susah. Katakan susah. Ini kita tidak sedang memperkatakan iman ya. Susah. Daud itu hidupnya susah. Kenapa? Difitnah sama Saul, dikejar-kejar sebagai buronan negara, sebagai orang-orang yang sepertinya kabur dari pemerintah. Masyarakat Israel sebelum Daud jadi raja kenal sebagai Daud pelarian. Daud itu adalah orang yang dikejar-kejar negara. Tetapi setiap dia di tempat persembunyiannya, setiap dia di gua persembunyiannya, dia selalu berkata, ayat 2 ini, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Daud tidak membiarkan dirinya lemah dan berkata, ya wis ngene iki nasibku. Nah, mungkin kita seringkali dengar kata Daud, oh raja, oh hidupnya enak, oh dia kayaknya melimpah, oh anak istrinya rukun segala macam. Enggak, dia hidupnya susah dulu Bapak Ibu. Dia pernah ngalami di gunung batu,
Daud mungkin di sisi sebelah utara, Saul di sisi sebelah selatan, mengejar Daud dan hampir sampai kepada Daud. Tahu-tahu Saul ditelepon sama jenderalnya yang di Israel, "Pak Saul, kita diserang sama Filistin, enggak jadi nyerang Daud." Daud nangis dan berkata, "Tuhan, Engkau gunung batu keselamatanku." Dia tetap percaya sama Tuhan. Nah sekarang kita mau tetap percaya sama Tuhan atau pada yang lain? Kita tetap percaya kepada nasihat firman atau kepada nasihat yang lain? Ini kunci pertama, percaya. Amin. Percaya bahwa Tuhan itu yang sanggup menyelamatkan kita. Kalau kita sudah mentok, seperti aku mentok, ya sudah diam. Firman Tuhan berkata adalah baik dengan diam menantikan pertolongan Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan ini gimana lagi? Caranya gimana lagi Tuhan? Duduk, diam, berdoa. Kalau digerakkan berpuasa, berpuasalah. Percaya, kunci pertama adalah percaya. Jangan bingungi. Amin. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari apa? Jerat penangkap burung. Ini disampaikan waktu Pak Rikal sama Bu Septi menikah, Pak Agung yang sampaikan waktu itu. Tuhan yang akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Karena apa? Hidup ini penuh jebakan, Bapak Ibu. Saya kalau boleh cerita sedikit ya, akhir tahun lalu tuh saya ditunjuk sama RT sebagai ketua pemilihan RT. Saya tuh kulino di sini di Singotoro, itu ndak ada panitia-panitia gitu. Pokoknya bapak-bapak datang bagi kertas, yuk nulis siapa sing dadi RT, cuman gitu toh. Lah saya tuh disuruh buat surat pengantar, itu kayak KPU saya bilang gitu ya. Terus saya buat pemilihan RT berlangsung, akhirnya terpilih, ada RT terpilih dan baru, bukan RT yang lama. Dari situ saya ndak mudeng, tak kira tugas saya sudah selesai. Wah ini ternyata di belakang ini banyak yang bermain politik. Saya mikir loh, cuma tingkat RT kok ya ono politik jahat loh, saya mikir gitu. Lalu Januari waktu kita habis tahun baruan tuh ya, malam tahun baru di sini, itu jam 9 malam saya ingat. Saya tuh ditelepon sama salah satu bapak-bapak. Pak Rema harus telepon RT yang lama supaya cepat menyerahkan ke RT yang baru. Karena ini kampung kita banjir terus. Memang kampung saya kan sering banjir, banjir. Hujannya memang waktu itu melimpah. Kampung kita banjir terus. Nanti petugas yang akan membantu akan berkata sopo RT-mu. Yang lama tidak mengakui, yang baru juga belum mengakui karena belum pelantikan. Lah saya kan bingung, tugasku kok rumbar tuh. Lalu saya sowan ke RT yang lama. Pak RT ini maksudnya gimana? Tolonglah ini begini, adakan penyerahan. Tolonglah, saya bilang gitu. Oke, tapi saya tak tanya Pak RT, tugasku ki jane kan wis rampung ya Pak. Saya kan cuman panitia pemilihan RT, bukan KPU Pak, saya bilang gitu. Ya wis, dengan ini tugasnya Mas Rema tak rampung. Oke, dirampungke. Nah, ternyata RT yang lama ini punya agenda sehingga tidak segera menyerahkan kepada RT yang baru. Baru kemarin saya omong-omongan sama RT yang baru, terbuka semua. Wah, aku dijebak saya sama RT yang lama. Saya waktu itu merasa, loh kok aku sing dijok-jokke sih? Kok aku sing sing dibuat gacoan gitu loh. Nek salah ya ben Pak Rema sing ketok, sama namanya satu Pak Yono, karena itu rekan saya di pemilihan. Nek salah ya biar mereka berdua. Jadi kadang kita tidak sadar hidup itu penuh jerat. Kalau Mazmur berkata jerat penangkap burung. Nah Tuhan yang akan melepaskan. Amin. Tuhan yang akan melepaskan. Lalu dari penyakit sampar yang busuk, hanya kita percaya enggak? Nah ayat yang keempat ini yang saya bilang kesetiaan adalah anugerah.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kita baca sama-sama yang terakhir. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaan siapa? Ya. Sekali lagi kita mengingatkan diri kita sendiri, kita ini bukan sumber. Katakan pada kanan kiri Anda, kamu bukan sumber, kamu saluran. Sumbernya itu Tuhan. Kalau hari ini temanya judulnya upah kesetiaan, ya kalau kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu setia, kita tidak akan pernah menerima kesetiaan Tuhan. Kalau kita tidak pernah menerima kesetiaan Tuhan, kita juga tidak bisa setia. Dan kita tidak terima upah. Mungkin kita sampai di sini berpikir, kesetiaannya dari Tuhan. Ya toh, ayat 4 ya. Ayat 4. Kesetiaannya ialah apa? Perisai dan pagar tembok. Oke, kesetiaannya dari siapa? Lah kok upahnya untuk kita? Ayo. Kok upahnya untuk kita? Ada yang bisa jawab? Itu loh baiknya Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu membuat kita, melindungi kita sedemikian rupa supaya kita terima janji-janjinya. Amin. Amin. Makanya kita terima janji Tuhan, kita terima mujizat itu anugerah. Semuanya karena Tuhan. Jangan ada orang yang berkata, oh ya aku yang dapat, aku yang doa, aku yang menubuatkan. Tidak ada, kita itu tidak ada sama sekali jasa kita. Semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Kita bisa berpikir, kita bisa punya jalan keluar, kita bisa dapat jalan keluar itu karena Tuhan. Jangan berus karena aku ra iso dia. Loh, kamu tuh siapa? Yang memberi kita kemampuan untuk menolong orang lain ya Tuhan. Di luar Yesus kita tidak bisa apa? Berbuat apa-apa. Sampai yang namanya kesetiaan pun kita harus terima dulu dari Tuhan. Caranya terima gimana? Percaya bahwa Tuhan itu setia. Kalau saat ini Bapak Ibu, Saudara, teman-teman ada yang mentok kelihatannya, tidak bisa lagi. Percayalah Tuhan kita itu setia. Amin. Tuhan kita itu setia. Nantikan aja dia jalan-jalan yang akan dia sediakan. Tuhan kita itu setia. Ketika kita terus percaya dan menerima kesetiaan Tuhan, nanti kesetiaan dari kita itu akan muncul. Amin. Amin. Bahkan upah itu loh, upah itu disediakan untuk kita. Padahal yang memberi kesetiaan siapa? Tuhan. Tapi kita dikasih upah karena kita terima kesetiaan dari Tuhan. Banyak orang yang berjuang setia akhirnya gagal karena apa? Dari dirinya sendiri, dari daging. Padahal kita berkata roh, daging itu lemah, tapi roh itu kuat. Yang kuat siapa? Roh. Nah kalau kita ngandalkan daging, setia dari perjuangan kita sendiri, ya nanti yang muncul daging. Di Galatia 5, perbuatan daging telah nyata, percabulan, pertikaian, dusta moral, alias boros, segala macam. Nanti dibaca sendiri. Tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah roh karena kita percaya. Dan kita diberi Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh, kita sering berbahasa roh, kita dibangun hidup kita. Semuanya karena Tuhan. Amin. Amin. Coba kita sadar dulu. Sadar apa? Sadar Tuhan. Maksudnya gimana sadar Tuhan? Seringkali kita sadar persoalan kita.
Tapi kita tidak sadar dengan Tuhan yang ada di dalam kita. Seringkali orang hanya sadar kekurangannya, orang hanya sadar persoalannya, orang hanya sadar sakit penyakitnya, orang hanya sadar problem yang ada dalam hidupnya. Tapi dia tidak pernah sadar bahwa Tuhan Sang Penyelamat itu ada di dalamnya. Dan dia terus bergantung kepada kesempurnaannya, kesetiaannya sendiri, bukan kesetiaannya Tuhan. Tapi kalau orang belajar untuk sadar akan Tuhan ketika dia menghadapi sesuatu, dia akan berkata, Tuhan kau Tuhan yang setia, Tuhan kau Tuhan yang menyelamatkan. Aku mau percaya, aku mau bergantung kepada kesetiaan. Itu orang yang hanya bergantung kepada anugerah. Amin. Amin. Belajar untuk percaya dan sadar akan Tuhan. Setan akan terus mempengaruhi pikiran kita dan berkata, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Oke, kamu sudah sempurna, tetapi istrimu belum tuh, kamu jadi penghalang, akhirnya jadi pertikaian dalam rumah tangga. Oke, kamu sudah sempurna, anakmu belum tuh, kurang dan kurang. Akhirnya bertikai, bertengkar tiada habisnya. Jotaan, diem-dieman. Loh kok sampai keluarga lagi Pak Rema, nggak tahu. Pokoknya nanti jenengan terima kasih sama Pak Matius lah pokoknya. Gara-gara dia pagi-pagi dapat pewahyuan cep. Gara-gara dia pokoknya. Mari kita sadar akan Tuhan, katakan sadar akan Tuhan. Tuhan itu di hidup kita. Kalau kita punya kelemahan, mungkin itu sifat buruk, katakan Tuhan, engkau kesempurnaanku. Firman Tuhan berkata kan, bermegahlah di dalam siapa? Di dalam siapa? Bermegahlah di dalam Tuhan. Kalau boleh di bahasa kasarnya gini, kowe nyombongke aku punya Tuhan. Kamu boleh sombong hanya itu tok, aku punya Tuhan. Dah, cuman itu tok yang boleh kita sombongkan, itu tok. Bukan aku punya ini, aku punya itu, emasku sekian kilo, mobilku sekian puluh, enggak. Yang boleh kita sombongkan cuman aku punya Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang sedang kita hadapi, Tuhanku suka menyelamatkan, Tuhanku setia. Dan waktu kita terima kesetiaan dari Tuhan, kita bisa setia. Kita terima upah tadi, ayat 16 tadi, buka lagi enggak? Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Kita yang sedang takut akan hari esok, katakan, dengan panjang umur akan dikenyangkannya, dan Tuhan akan selalu memperlihatkan keselamatannya pada. Amin. Amin. Dia yang menyediakan, tapi juga dia yang memberi upah buat kita. Kita mau lihat contoh dari Abraham. Beberapa bulan yang lalu Bu Yesaya sudah sampaikan ini. Kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, apa? Akulah perisaimu, apa? Upahmu akan sangat besar. Kenapa Abram perlu perisai? Karena Abram tidak sempurna. Katakan tidak sempurna. Makanya dia perlu perisai dari Tuhan yang sempurna. Katakan Tuhan sempurna. Kalau kita kenal Abram nih, Abram itu orang yang takut mengakui istrinya.
Kita kalau nyanyi Bapak Abraham mempunyai, sepertinya Abraham itu orang yang hebat, tapi hebat karena apa? Karena Tuhan di hidupnya. Abraham itu lebih rela kehilangan istrinya di bawah orang lain daripada dia harus mati karena istrinya. Bapak-bapak, ya kan di Alkitab kan, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi siapa? Jemaat. Kristus mengasihi jemaatnya gimana? Mati. Jadi nek disakiti tok iki ora apa-apa. Sampai bojomu meh mateni tuh kudu rela. Istri, tunduklah kepada suami. Ya toh? Sama aja. Tunduk sama suami itu kan susah. Odowe rela mati juga itu. Perasaannya juga harus mati. Karena suami kadang nyebeli. Padahal nggak tahu nih kok sampainya keluarga lagi nih. Tuhanlah, di situ dikatakan janganlah takut Abraham. Kenapa Tuhan ngomong janganlah takut? Karena takut ini yang akan terus mempengaruhi kehidupan kita. Sekalipun kita orang percaya, ini adalah senjatanya iblis. Kita diberi ketakutan supaya iman kita hilang, supaya iman kita itu hilang. Makanya Tuhan berkata janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Dengan kata lain tuh Tuhan ngomong gini, Abraham jangan takut, biar aku yang menjadi kesempurnaanmu. Amin. Biar aku yang menjadi kesempurnaanmu, supaya kamu terima upah yang sangat besar. Setiap hari mungkin setan akan membisikkan di pikiran kita, gini, kamu kurang sempurna loh, kamu kurang ini loh, istrimu kurang begini loh, suamimu kurang begini loh, anakmu kurang. Akhirnya kita berkata, aku hanya manusia biasa, jauh dari kesempurnaan. Kok malah filmnya sungguh kong ya? Seharusnya kita bergantung sama kesempurnaannya Tuhan. Setiap pagi itu, jujur saya setiap pagi pikiran saya itu seperti itu. Saya pernah cerita sama ibu, saya tuh mimpi. Setelah mimpi itu dibuat seperti merasa bersalah. Di dalam mimpi yang pertama, saya tuh nipu bapak saya. Loh, bapak itu sama kan? Ini tak tipu sopo. Di dalam mimpi saya nipu bapak saya. Lalu saya bangun, saya merasa bersalah. Kok aku nipu bapakku sih? Hari saya sepertinya akan jadi buruk. Tetapi saya berkata, enggak, Tuhan kesempurnaan. Yang sempurna Tuhan, dan Tuhan berikan kesempurnaan. Saya lawan dengan iman, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Saya berkata, Tuhan kau kesempurnaan, engkau perisai. Mimpi apa lagi gitu? Saya sepertinya dibuat apa ya, waktu saya lupa. Bangun tuh ya gitu, merasa bersalah lagi. Pagi-pagi sudah tidak enak, moodnya tuh sudah tidak enak lah, karena merasa bersalah kan. Makanya orang yang suka marah-marah walaupun masih pagi itu pikirannya sedang buruk, perasaannya sedang buruk. Pengennya tuh ya marah, pengennya kesel gitu loh rasanya. Tapi saya duduk dulu, diam dulu, saya berkata, Tuhan kau kesempurnaan. Mari Tuhan kau layani aku. Saya berkata gitu. Kau kesempurnaan, kau kepenuhan, kau setia pada. Amin. Ada pengkhotbah yang berkata salah satu senjata iblis adalah mimpi. Nek mimpi, nek dulu ya saya diajari, katanya ya ini falsafah Jawa. Nek mimpi ini jam 4 isuk mesti terjadi. Nah, saya tuh pernah mimpi di Dintop Kolot Gengking tuh. Itu waktu saya kecil SD. Saya menyesal saya dipengaruhi seperti itu. Yang pengaruhi saudara saya. Saya mimpi Dintop Kolot Gengking. Waktu saya bangun jam 4 pagi. Wah, saya gurita. Waduh,
seharian itu saya sangat berhati-hati. Nyatanya tidak dientuk kalajengking sih, cuman sangu saya ketinggalan, minum saya ketinggalan, jadi kehausan dan kelaparan itu saya. Ya tergantung yang kita percaya toh. Kita percayanya seperti itu. Terus ada lagi nih kepercayaan Jawa. Nek ada duit kerincing di jalan, ojo dijiko. Soalnya kuwi duitnya buta. Nek mbok jiko kowe kok diparani, saya tuh takut setengah mati waktu itu. Kepercayaan seperti ini loh yang menghalangi kita percaya sama Tuhan. Amin. Tuhan perisai kita. Tuhan akan selalu berkata, jangan takut. Waktu dia menemui Maria, dia berkata apa? Jangan takut. Waktu dia menemui Gideon, jangan takut, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Gideon lagi sembunyi, kok pahlawan yang gagah perkasa? Ya karena Tuhan yang akan menjadikan Gideon gagah perkasa. Makanya mari kita sadar Tuhan, jangan sadar diri kita, jangan sadar kekurangan pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman kita, siapapun itu. Sadar Tuhan. Katakan, sadar Tuhan. Tuhan yang baik itu di pihak kita. Amin. Kita buka dulu Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, mari kita sama-sama baca, siapakah yang akan apa? Kita. Makanya firman Tuhan berkata, berdirilah tegak dan berkata, jika Tuhan di pihak, siapa? Jangan untuk nantang-nantang lo ya. Kalau Anda sedang ada masalah sama tetangga, langsung jika Tuhan di pihak, mah tukaran. Bukan itu ya, bukan itu. Jangan menuju orang lain, jangan menuju orang lain. Jika Tuhan di pihakku, penyakit mana yang akan mampu melawan aku? Jika Tuhan di pihakku, persoalan keuangan mana yang akan melawan aku? Amin. Jika Tuhan di pihakku, pekerjaan mana yang tidak suka kepadaku? Berdiri tegak, gunakan perisai iman. Amin. Tuhan di pihak kita, karena Tuhan setia. Jadi kita sadar Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sadarlah Tuhan itu di pihak kita. Loh, aku sudah buat salah ini, buat salah itu. Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak Anda dan saya. Tolong sadar Tuhan di pihak kita. Bukan cuma ngancani loh, enggak. Di pihak kita tuh siap bela kita, siap menolong kita, siap menyelamatkan kita. Matius 8 ayat 3. Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, kita baca sama-sama, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus itu menjawab, aku mau. Orang kusta ini berkata gini, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Orang kusta ini tidak pernah meragukan kuasa Tuhan, enggak. Tapi dia meragukan Tuhan mau enggak yo. Aku ini hanya seorang kusta, banyak kelemahan, banyak dosa. Tapi Yesus menjawab, enggak cuma menjawab loh, dipegang tangannya, menjamah orang itu. Orang kusta itu kan enggak pernah dijamah toh. Zaman itu jamah orang kusta terkutuk, najis. Makanya dia enggak pernah dapat pelukan, enggak pernah dapat kasih sayang. Dijamah sama Tuhan. Disembuhkan hatinya dulu, baru aku mau, jadilah engkau tahir. Penyakitnya sembuh. Seringkali banyak penyakit asalnya dari hati.
tapi ndak mau ngampuni. Yo kowe ya. Persoalannya kadang dari hati. Ampuni. Lu malah tekan pengampunan. Ampuni. Mas aku ndak bisa, memang ndak bisa. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa, Tuhan aku ndak bisa. Secara hati ini menyakitkan dan sungguh menyakitkan. Tetapi aku tahu Engkau kesempurnaanku Tuhan. Kesempurnaanmu yang memampukan. Amin. Amin. Sadar Tuhan itu di pihak kita dan mau menolong kita. Katakan, Tuhan mau menolongku. Yang ketiga, sadar akan Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan kita di pihak kita, Tuhan kita mau menolong kita, dan Tuhan kita juga sanggup menyediakan keperluan kita. Dan ditambahi menurut kekayaannya. Jadi bukan aku akan menemui keperluanmu dengan sebagian kekayaanku, enggak. Menurut berarti itu segenap kekayaan. Nah, tugas kita adalah kembali ke Mazmur 91 ayat 2, yaitu percaya. Percaya, katakan percaya. Tugas kita percaya. Amin. Itu hanya masalah waktu. Dari kita percaya sampai kita terima pertolongan Tuhan itu hanya masalah waktu. Dan untuk mengisi penantian kita terima mukjizat ini, kita terus bergantung kepada kesempurnaannya, kesetiaannya, kepenuhannya. Amin. Amin. Kita buka Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Darah Kristus. Kita sudah tidak perlu lagi berusaha mendekat kepada Tuhan karena Tuhan sudah mendekat kepada kita. Amin. Lewat darah tubuh dan darah Yesus di kayu salib, karena Yesus mati sebagai dosa-dosa kita, supaya kita hidup sebagai Dia, layak, berkenan, tak bercacat, bercela, sempurna di hadapan Bapa di surga. Amin. Sekarang kalau kita bertanya, Tuhan di mana? Kita jawab apa? Dekat. Tuhan di mana? Dekat. Dekat banget. Jangan berkata, Tuhan, mengapa Engkau menjauh daripadaku? Tuhannya menjawab, sadar bro. Tuhan itu dekat bukan karena usaha kita, Bapak Ibu. Tuhan dekat karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Makanya kita perjamuan tindakan iman. Setiap kali saya kayak mengalami sesuatu yang harus saya putuskan atau sesuatu yang saya harus ambil langkah apa, saya nggak tahu. Pagi hari itu saya ambil perjamuan Tuhan. Kalau ada perjamuan Tuhan ya saya pakai perjamuan Tuhan seperti ini, tapi kalau tidak ada saya akan ambil roti atau dengan air putih. Saya imani itu tubuh dan darah Tuhan. Saya berkata, Tuhan, Engkau keselamatanku, Engkau kesempurnaanku, Engkau penolong. Tubuh dan darah-Mu membuat Engkau di pihak kami. Itu cuma tindakan iman, bukan jimat loh. Ini tindakan iman. Jadi saya berkata, kok sampai Sabtu malam kok tidak dapat pewahyuan? Jadi saya perjamuan Tuhan. Tuhan kau yang singkapkan semua. Langsung ya Bu, mengalir.
Pokoknya terima kasihnya sama Pak Matius lah. Ada apa toh ini? Hanya rahasia kita berdua. Jadi mari Bapak Ibu, Tuhan memberi upah kesetiaan kepada kita. Tapi yang memberi kesetiaan kepada kita siapa? Tuhan. Bergantung kepada kesetiaannya, bergantung kepada kesempurnaannya. Setan akan terus membisikkan pada kita kurang. Kamu kurang ini, istrimu kurang itu, anakmu kurang yang lain, tetanggamu kurang yang lain lagi. Akhirnya kemana-mana ndak enak, atine sengit, merengut terus gitu ya. Pakai masker kok maskernya tambah ini karena mencucu gitu ya. Tiap hari hanya berkata, aduh penderitaanku kok tiada habisnya. Loh, bokong lagi. Berdiri tegap, jangan lemah, jadi kuat dan berkata, Tuhan engkau perisaiku. Amin. Kesetiaanmu perisaiku Tuhan. Aku mau berdiri, aku mau gunakan perisai iman. Aku mau berkata, Tuhan kesempurnaanku, Tuhan di pihakku. Oleh darah Kristus Tuhan dekat kepadaku. Amin. Jangan berkata Tuhan jauh, Tuhan tidak ada. Enggak. Tuhan dekat karena darah Yesus. Dia setia. Katakan setia. Katakan Yesus setia. Kalau Anda belum melihat manifestasi mujizat, nantikanlah dengan setia, dengan kesetiaannya. Amin. Amin. Bergantung pada kesetiaannya, baru kita mengalami dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Baru kita mengalami Tuhan menjadi keselamatan. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Amin. Mari kita perhatikan firman Tuhan, supaya kita dituntun ke jalan yang benar, supaya hidup kita kuat. Mas Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, terjemahan lain berkata, bermula kehidupan. Makanya saya tadi katakan, uang kok nesunan, uang kok gampang nesu, ya hatinya sedang tidak baik. Hatinya sedang tidak beres. Makanya firman Tuhan berkata, ampuni. Firman Tuhan tidak pernah berkata titeni, tidak pernah. Ampuni. Loh, Yesus sendiri kan ngajari kan, berdoalah untuk siapa? Musuhmu. Aja golek musuh sih ya. Berdoalah untuk musuhmu. Doake piye ben mati, bukan. Berarti nek nerjemahke dengan pikiran sendiri jadinya gitu loh. Lu firman Tuhan doakan, suruh doakan musuh kok. Kita doakan ben mati toh. Berat. Doakan keselamatannya. Amin. Upah dari kesetiaan. Kita harus terima dulu kesetiaan dari Tuhan. Kita harus percaya dulu Tuhan itu setia. Baru itu nanti akan lahir dalam kehidupan Anda setia. Kudapati sampai Tuhan tuh waktu kita datang ke surga, Tuhan berkata, kudapati engkau setia. Kita berkata, bukan karena aku Tuhan, semua karena anugerah. Setia itu anugerah. Terus kita dipeluk sama Yesus. Bayangin ngono enak ya. Terang aja, semua nanti pasti dipeluk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita itu di surga yang nyambut tidak cuma Petrus. Katanya guyonannya pendeta gitu, Petrus itu nunggu di pintu gerbang surga, tapi cuma nyambut pendeta, karena katanya pendeta yang susah masuk surga. Itu guyonannya pendeta, karena pendeta kepinteran Alkitabnya sampai lupa melakukan firman Tuhan. Jadi tidak cuma dipeluk Petrus, dipeluk Tuhan Yesus. Amin. Nantikan itu. Setiap hari pun Tuhan Yesus itu rindu memeluk kita. Cuman kita percaya atau tidak. Hanya lagunya kemarin ya, dekatku
Pak Thomas tuh waktu latihan sampai nangis. Yang lainnya sudah selesai aja terus nangis. Tuhan kita setia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.